Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami akan sajikan 7 langkah menjadi pribadi spiritualis. Namun, silakan subscribe bagi Anda yang belum dan klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Dalam buku The 7 Steps of Spiritual Quotient, Ekman memberikan 4 sifat individu spiritual sebagai berikut. Pertama, kebaikan yang jelas. Yang kedua, kesan ketidakegoisan. Yang ketiga, energi belas kasih yang memelihara orang lain. Dan keempat, kekuatan perhatian yang menakjubkan. Itulah 4 sifat karakter pribadi spiritualis menurut Ekman. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Pengertian pribadi spiritual sejati yakni pribadi yang sadar bahwa bila kita saling tergantung dengan segala sesuatu dan semua orang lain, bahkan pikiran, kata, dan tindakan yang paling kecil dan tak penting memiliki konsekuensi nyata di seluruh alam semesta. Dengan demikian, pribadi spiritualis pada hakikatnya adalah muttaqin sejati. Ada 7 langkah untuk menuju pribadi spiritualis yang terklasifikasi dalam 3 tahapan, yakni memahami kebenaran situasi kita, terpusat dalam kebenaran situasi kita, dan tahap ketiga adalah bertindak berdasar kebenaran di dunia yang lebih luas. Lebih jauh, ke-7 tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran. Kita menjadi sadar bahwa kita tersesat, bahwa kita tak memahami maksud kehidupan kita, bahwa rasa tidak tahu yang internal sesungguhnya atau adalah rasa sebenarnya dari diri kita yang terbelenggu oleh kurangnya kecerdasan apapun untuk dapat melepaskan diri. Dalam bahasa kita tidak tahu sangkan paraning dumadi. Yang kedua, makna. Kita menjelajahi gambaran yang lebih besar untuk membuat kunci yang dapat membuka ruang tempat kita terbelenggu. Pribadi spiritualis adalah pribadi yang pembawa makna. Para individu yang bermoral yang telah mengklarifikasi konsekuensi tindakan yang keliru, dipikirkan apa yang etis atau tidak. Yang ketiga adalah evaluasi. Kita mencoba kunci-kuncinya, mencocokkannya di dalam gembok dan memutarnya. Seorang pribadi spiritualis akan menjadi evaluator, orang yang dalam menghadapi isu-isu menantang, besar atau kecil, telah meninjau ulang untuk menghindari asumsi dan arena itu menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang untuk melakukan lebih baik. Kemudian yang keempat adalah menjadi terpusat. Kita membuka pintu ke dalam dan memungkinkan apa yang ada di sisi satunya untuk mengakses kita. Pribadi spiritualis adalah pribadi yang fokus, orang yang telah bertahan dalam krisis yang ekstrim, namun harus menemukan nilai yang sesungguhnya, nilai kehidupan bagi dirinya.
Orang yang telah terpusatkan untuk memanfaatkan ketidaktahuan dan memilih untuk mendidik dan membawa cahaya. Orang yang telah mati dengan martabat dan mampu menghadapi diri mereka sendiri dengan nilai diri. Pribadi esku bukan mengejar martabat, tetapi lebih memilih mengembangkan jati diri karena martabat bersifat perbandingan relatif. Yang kelima, visi. Membiarkan cahaya dari gambaran lebih besar yang baru untuk membanjiri sehingga kita dapat melihat. Ketika Rasul ditawari malaikat Jibril, apakah penduduk Taif harus dijatuhi bukit? Rasulullah lebih memilih memaafkan mereka dan menunggu generasi berikutnya, sebuah keputusan yang sangat visioner. Orang yang melihat bahwa dalam peristiwa sehari-hari selalu ada lebih banyak hal yang didahulukan dan dimenangkan, bekerja untuk kebaikan lebih tinggi, yang berusaha menyembuhkan pikiran dan melepaskan orang lain yang memiliki profesi dengan pengabdian yang luar biasa karena mereka ingin melihat sesuatu yang berharga terjadi, bukan untuk yang lainnya. Yang keenam adalah proyeksi. Yakni memproyeksikan tingkat diri kita yang baru ke dalam wilayah baru yang dapat kita lihat sebelumnya. Proyeksi adalah garis paling dekat antara impian dan kenyataan. Dia akan membawa kecerdasan baru pada situasi yang baru pula. Orang berpikiran hebat yang dapat memvisualisasikan gambaran tentang masa depan dan hidup yang dalam kesulitan dan ketidakpopuleran karena menjalaninya. Kita ingat humor Rasulullah pada seorang kakek atau seorang nenek bahwa di surga tidak ada nenek-nenek, dan itu bisa dipahami dengan mudah. Dan sebagai langkah yang ketujuh dari pribadi yang spiritualis adalah misi. Bertindak dalam wilayah yang baru dan sekarang sadar tentang apa yang sedang kita lakukan dalam wilayah yang lebih besar. Demikianlah pembahasan kita tentang pribadi spiritualis dengan 7 langkah menuju pribadi spiritualis tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin menjadikan kita paham akan sangkan paraning dumadi kita. Ikuti terus channel kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.